Shalom guys DNA. Gak berasa ya udah 4 bulan kita ada di rumah, kita gak bisa ketemu, kita ibadah sendiri-sendiri di rumah dan itu adalah waktu yang lama buat saya pribadi. Saya rindu, saya kangen banget bisa ketemu sama semua teman-teman yang ada di rumah. Saya rindu bisa berjabat tangan dengan kalian, saya rindu bisa berpelukan dengan kalian, bisa say hi. Saya rindu banget. Tapi tenang teman-teman, kita yakin, kita percaya Tuhan punya waktu yang tepat buat kita. So hari ini dimanapun kita berada, jangan lupa berdoa. Kita minta sama Tuhan supaya keadaannya semakin baik lagi, amin. Hari ini, di minggu yang ketiga ini, aku mau bawain suatu pesan yang khusus buat teman-teman semua. Seperti yang udah dijelaskan oleh beberapa pengkhotbah di minggu-minggu sebelumnya, kita di bulan ini kita akan membahas tentang deeper. So, dimanapun kalian berada, kalian yang masih tidur, kamu yang masih tidur, yang saat ini masih tidur ya kamu. Nah sekarang bangun. Bangun dari tempat tidurmu, pergi ke kursimu yang nyaman, duduk yang manis, duduk yang proper. Karena kita mau sama-sama ketemu sama Tuhan, amin. Kita mau sama-sama dengar pesan dari Tuhan. Persiapkan hatimu, buka hatimu yang lebar, terima yang banyak hari ini. Nah, sebelum mulai aku mau tetap ingetin teman-teman untuk pertama bawa Alkitab. Kalian di rumah gak ada alasan buat kalian gak buka Alkitab, amin. Kalian juga bawa catatan, catat apa yang kalian dapat hari ini. Karena apa yang kalian catat bisa kalian share melalui sosial media kalian. Dan yang ketiga, nah ini mau kamu di kamar sendirian, mau kamu lagi di ruang tamu sama kokomu, sama cici, sama kakak, sama adik. Kamu harus be excited, amin. Hari ini yang be excited sama kasih fire di section comment, di comment sectionnya. Kasih fire, kasih yes. Alright. So sebelum mulai kita mau sama-sama berdoa sekali lagi yuk. Hari ini pejamkan matamu, buka hatimu. Tuhan terima kasih buat minggu ini. Buat satu hari lagi Tuhan kasih kami kesempatan untuk ketemu sama Tuhan. Untuk bisa dengar pesan dari Tuhan. Hari ini Tuhan kami buka hati kami yang selebar-lebarnya. Kami mau dengar Tuhan ngomong apa. Kami mau dengar Tuhan mau sampaikan apa. Berkati ya Bapa. Biarkan melalui firman yang dibagikan hari ini Tuhan. Kami semakin memiliki hubungan yang dalam sama Tuhan. Hubungan yang semakin intim sama Tuhan. Berkati setiap anak-anak yang mendengarkan di rumah ya Bapak. Berkati juga hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu. Berbicaralah juga kepada hamba-Mu ya Bapak. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Alright. Kita akan bahas tentang deeper. Atau dalam bahasa Indonesianya artinya adalah lebih dalam. Biasanya kalau kita menemukan ada kata lebih itu merujuk pada suatu perbandingan. Lebih tinggi, lebih luas, lebih lebar, lebih cantik, lebih enak. Atau lagu yang sudah rilis dari Gas DNA yang mengatakan cinta Tuhan tuh lebih dalam dari samudra. Itu adalah sebuah perbandingan, benar? Nah, biasanya segala sesuatu yang dibandingkan itu memiliki suatu ukuran yang tertentu. Udah ada ukurannya. Gak mungkin segala sesuatu bisa dibandingkan tanpa ada ukuran. Nah, kali ini kita mau bahas lebih dalam. Ngomongin soal lebih dalam, ngomongin soal kedalaman, pasti ujung-ujungnya itu kita ngomongin soal laut, ya gak sih? Ngomongin soal kedalaman, ujung-ujungnya kita ngomongin soal sungai, danau, sumur, apalagi. Pasti berhubungan dengan sesuatu yang ada hubungannya sama air, benar? Karena lebih dalam. Nah, untuk mengatakan sesuatu itu dalam, untuk mengatakan apakah itu benar-benar dalam, apakah laut ini dalam atau tidak, apakah sungai itu dalam atau tidak, apakah sumur tersebut dalam atau tidak, itu ada 2 faktornya teman-teman. Yang pertama, faktor pertama adalah memang karena ukurannya segitu, emang hukum alam. Memang memang laut kedalaman berapa ribu kaki itu dalam. Itu memang sesuatu yang sudah ditentukan dari sananya, emang dasarnya dalam lah, intinya gitu. Kita bisa tahu laut itu dalam, itu kan memang sesuatu yang dibangun dari kita kecil, orang tua bilang laut itu dalam, ya gak sih? Ya memang dasarnya gitu, dari dulu memang laut itu dalam. Nah, namun ada faktor yang kedua teman-teman.
Ada faktor yang kedua, ketika kita mengatakan sesuatu itu dalam. Ketika kita mengatakan kolam renang itu dalam. Ketika kita mengatakan suatu kubangan air itu dalam gitu. Itu yang faktor yang kedua ini berdasarkan perspektif. Nah, ini adalah faktor yang biasa kita pakai nih sebagai anak muda. Yang biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu faktor perspektif. Sama-sama katakan perspektif. Bagi saya, bagi Acel yang gak bisa berenang ini, kolam yang tingginya, yang kedalamannya 2 meter atau 2,5 meter itu udah kayak dalam banget. Padahal tinggi. Wah, kalau udah masuk ke dalam kolam yang melebihi tinggi badan saya, itu udah tinggi banget teman-teman. Itu udah bisa panik sendiri, udah bisa teriak-teriak, cari pertolongan. Please, gue gak bisa berenang, please. Ini dalam banget. Perspektif saya. Tapi bisa aja ada orang lain yang mungkin nggak lebih tinggi dari saya, atau sorry to say mungkin secara fisik lebih pendek. Tapi bagi dia, kolam yang hanya 2 meter atau 2,5 meter tuh kolam yang biasa-biasa aja. Ya gak sih? Bahkan bagi dia kayak, ini mah gak dalam Cel, ini mah biasa aja, ini mah sekali nyebur juga udah sampai dasar. Ya saya juga nyebur nyampe dasar sih, tapi gak bisa naik ke atas gitu. Jadi walaupun satuannya sama, 2 meter juga sih, atau 2,5 meter juga sih. Tapi perspektifnya beda. Kelihatannya beda teman-teman. Nah, pagi hari ini kita belajar, minggu ini kita belajar bahwa tingkat kedalaman seseorang tuh beda-beda. Tingkat kedalaman saya dan tingkat kedalaman teman-teman yang ada di rumah itu berbeda. Kadang apa yang menurut seseorang sudah dalam, ternyata belum tentu dalam. Apa yang menurut kita, oke, ini udah dalam banget, buat orang lain belum tentu dalam. Jadi pagi hari ini satu hal yang perlu teman-teman tahu, tingkat kedalaman setiap orang itu berbeda. Nah, seringkali gini, seringkali ketika kita melihat orang yang jago berenang, orang yang bisa menyelam, kita tuh dalam tanda kutip iri. Terus kita bertanya-tanya, kok bisa sih dia berenang? Kok dia bisa jago sih? Kok dia bisa sih menyelam ke lautan yang paling dalam? Kok dia bisa sih foto bersama ikan-ikan di lautan sana? Terus kita mulai deh jadi netizen. Pasti karena orang tuanya jago berenang. Pasti karena dia waktu kecil sering makan ikan kan, jadi jago berenang. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita keluarkan yang bersifat nggak penting teman-teman. Kenapa nggak penting? Karena pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan terkait teman kita, keirian yang kita lontarkan terkait kebisaan teman kita yang bisa berenang itu gak akan bisa bikin kamu jago berenang. Gak akan bikin kamu bisa mengalami bagaimana rasanya enak berenang itu seperti apa. Gak bisa. Hal yang sama kita lakukan kepada kehidupan kerohanian kita. Seringkali kita iri, beberapa dari kita iri sama orang yang kok dia bisa ya menyembah Tuhan segitu dalamnya. Kita bisa kayak wow, kok kakak itu bisa ya nyembah Tuhan sampai nangis-nangis. Kok kakak itu bisa ya nyembah Tuhan sampai tersungkur, sampai dia ngerasain Tuhan banget. Kok bisa ya si kakak yang itu nyembah Tuhan sampai ngomong di dalam Tuhan tuh indah banget. Kok bisa? Seringkali kita mempertanyakan hal tersebut, kenapa? Terus mulailah muncul di pikiran kita, oh pasti dari kecil dia ada di gereja. Oh pasti dia sukanya pelayanan terus kan. Oh jangan-jangan dia anak pendeta. Atau dia sekolahnya dari kecil di sekolah Kristen, nasional, Anglo. Atau dia sekolah di sekolah Kristen gitu. Jadi kayak kesannya gara-gara hal tersebut dia bisa semakin dalam sama Tuhan. Well, apakah semua pertanyaan-pertanyaan itu penting? Saya rasa enggak. Karena setiap pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat membuat kamu semakin dekat sama Tuhan. Gak akan bisa bikin kamu bisa mengalami Tuhan. So,
kembali ke faktor yang kedua tadi, faktor perspektif. Mungkin kita menganggap hubungan kita sudah cukup sama Tuhan. Padahal ternyata itu hanya perspektif kita aja, teman-teman. Ternyata kedalaman yang kita anggap sudah dalam itu hanya perspektif kita aja, sebenarnya nggak dalam-dalam amat. Itulah penyebabnya kenapa ketika kita berdoa, ketika kita menyembah Tuhan, kok rasanya susah ngalamin Tuhan. Kok rasanya susah untuk merasakan Tuhan. Kok rasanya susah ketemu sama Tuhan. Karena kedalaman yang ada di dalam diri kita, hubungan kita yang dalam bersama Tuhan itu sebatas perspektif kita aja. Dan seringkali kita puas sama perspektif yang sifatnya sepihak tersebut. Waktu kecil pasti teman-teman sering diajak sama orang tua untuk pergi ke taman rekreasi air. Pasti sering banget diajak berenang ke tempat wisata yang ada tulisan water-waternya, water duar lah, water apapun lah. Pokoknya wisata apapun yang ada water-waternya. Atau yang gambarnya tuh ada ban, ada air-air muncrat, ada perosotan-perosotan yang seperti itu. Kalian mikir gak sih tujuannya apa ya waktu kecil orang tua gue nyuruh gue buat pergi ke sana? Tujuannya apa ya waktu kecil orang tua gue ngajak gue ke sana? Sering banget ngajak kita ke tempat berenang, ke kolam berenang. Tujuannya cuma satu, supaya kita mau berenang, titik. Ya dong, karena itu kan kolam. Tujuan kamu waktu kecil dipaksa ke kolam berenang adalah supaya kamu bisa berenang. Supaya kamu mau belajar berenang. Awalnya kamu bisa gak? Enggak. Tapi kamu diajarin untuk kamu mau belajar berenang. Tapi kalau udah gede, nih udah segede kita nih, udah 17 tahun, udah 15 tahun, udah 20 tahun, kalian masih gak bisa berenang dan tiba-tiba orang tua kalian kayak, ayo cepetan ke kolam renang kita belajar, kan gak mungkin kan. Pasti beberapa dari kita kayak, ya gak mau, orang gak bisa gitu. Satu kali saya pernah diajak orang tua saya pergi rekreasi ke taman berenang, apa sih gimana ya, rekreasi air gitu ya teman-teman. Nah, saya mah ikut aja karena kan family time. Kayak oke, Mam, aku ikut. Yang lain persiapannya bawa baju renang, apalagi sunblock, apalagi ban, baju ganti, sampo, dan persiapan lainnya. Acel tidak siap-siap. Mama saya tanya, kamu sudah siap? Sudah, Mam. Oke, pergi. Saya hanya membawa tas laptop saya pergi ke kolam renang. Simple, karena saya udah gede, saya nggak bisa dipaksa-paksa lagi suruh masuk ke kolam. Yang saya lakukan di tempat berenang adalah saya buka laptop saya dan saya bekerja di sana. Seorang-orang kayak ini orang aneh, ya nggak sih? Bukannya belajar berenang, bukannya ikut nyebur supaya bisa, tapi lu malah melakukan apa yang lu suka doang. Pada saat itu saya hanya memilih melakukan apa yang saya bisa, apa yang saya senang daripada belajar berenang. Itu saya gak suka banget. Saya gak suka banget. Nah, waktu kecil juga kita diajak ke sekolah minggu. Di sana ada game, di sana kita bisa dapat snack, kita bisa bikin prakarya, bisa ketemu teman-teman, ketawa-ketawa. Tujuannya apa? Pasti tujuan orang tua kita bawa kita ke sekolah minggu cuma satu. Supaya anak ini mau mengenal Tuhan, ya gak sih? Masa biar dapat snack? Gak mungkin kan? Tapi supaya kita lebih mengenal Tuhan, lebih dekat sama Tuhan. Supaya dari umur kita yang masih kecil, kita semakin dekat sama Tuhan. Terus semakin gede, kita semakin, biasanya kita ikut retret, ikut camp, ikut KKR ini itu, ikut banyak seminar, hal apapun yang tetap tujuannya orang tua kita berharap melalui acara-acara tersebut kita bisa ketemu sama Tuhan. Kita bisa dekat sama Tuhan. Kita bisa tahu kebenaran. Tapi sekarang ketika kalian sudah dewasa, ketika kalian sudah bisa memilih A dan B atau B, kalian bisa memilih ke sana atau ke sini, kalian bisa mengambil keputusan semuanya sendiri. Apakah bisa kalian disuruh-suruh lagi untuk bisa dekat sama Tuhan? Apakah bisa kita dipaksa ikut sesuatu supaya kita bisa dekat sama Tuhan?
Enggak teman-teman. Enggak ngejamin. Walaupun kita ikut ya, walaupun kita ikutin acara itu, walaupun kita ikutin retret itu. Tapi kalau pada dasarnya kita gak mau belajar mengenal Tuhan, kita gak akan pernah bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Hari ini saya mau kasih tahu teman-teman yang ada di rumah. Buka telingamu. Kedalaman hubungan kita sama Tuhan adalah keputusan pribadi kita sama Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa mencampuri kedalaman hubungan kita sama Tuhan. Kita bisa pergi ke gereja, kita bisa pergi retret, kita bisa pergi camp, kita bisa pergi ke seminar manapun. Kita bisa pergi ke semua itu. Tapi daripada belajar menyembah, daripada belajar mendengarkan firman, daripada belajar bertemu dengan Tuhan di ibadah tersebut, kita lebih suka melakukan apa yang kita seneng kan? Kita lebih suka datang ke sana karena kita ketemu teman-teman. Kita lebih suka datang ke sana karena kita bisa main game pas lagi dengerin khotbah. Kita bisa ngobrol, kita bisa dapetin apa yang kita mau. Tapi kita tidak pernah datang ke ibadah, ke gereja, hanya untuk satu, ketemu Tuhan, belajar menyembah Tuhan di sana. So wajar aja kalau nggak ada perubahan dalam hidup kita. Wajar aja kalau hidup kita gitu-gitu terus, ya wajar aja. Karena kamunya yang nggak mau belajar. Kalau kedalaman hubungan kita sama Tuhan aja adalah buah dari keputusan kita, maka ketidakberbuahan yang ada dalam kita itu juga adalah buah dari keputusan kamu. Kamu gak berbuah, itu keputusan kamu tahu. Jangan celahin orang. Kamu gak berubah, itu keputusan kamu. So hari ini kalau kamu mau berbuah, kalau kamu mau berubah, sekarang putuskan. Kalau kamu mau lebih mengenal Tuhan lebih dalam. Amin. Yang setuju boleh fire lagi di comment section. Asik. So, hari ini aku mau tanya sama teman-teman. Kita udah 4 bulan nih di rumah aja. Udah 4 bulan kita di karantina. Seberapa dalam hubungan kamu sama Tuhan? How deep? Kalau biasanya kita lagi kayak ibadah offline kan pembicara bilang, yuk senggol kanan kirimu bilang how deep, tanya how deep. Sekarang tanyakan dengan dirimu. Tanyakan dengan dirimu sendiri. Tanyakan dengan hatimu yang paling dalam. Seberapa dalam hubunganmu sama Tuhan? Seberapa dalam hubunganmu sama Tuhan? Sekarang detik ini juga tanyakan dengan dirimu sendiri. Hari ini kalau kita mau berubah, kalau kita mau benar-benar merasakan Tuhan hadir dalam hidup kita, mau masuk ke dalam tempat yang lebih dalam lagi. Hubungan yang lebih dalam lagi. Hal yang pertama, yang paling utama, yang harus teman-teman miliki, yang harus kita miliki adalah sebuah kerinduan. Kalau ngomongin kerinduan tuh rasanya indah gitu. Apalagi rindunya sama Tuhan, amin. Karena gini, seberapa jago seseorang bisa berenang itu pasti diawali dengan satu, keinginan atau kerinduan untuk belajar, right? Ketika kamu sudah mau mengambil langkah pertama untuk belajar, terus kamu rindu gak untuk belajar di kolam 2 meter? Cukup gak? Kamu rindu gak untuk belajar di kolam yang lebih dalam lagi? Oke 5 meter gak cukup, gue rindu untuk belajar lebih lagi. Oke ini udah 10 meter gak cukup, gue rindu lebih belajar lebih dalam lagi. Sampai nanti ke laut, gue mau lebih. Kan itu yang bikin orang jago berenang, ya gak sih? Sama halnya dengan hubungan kita sama Tuhan. Seberapa dalam hubungan kamu sama Tuhan, seberapa dalam keintiman yang kamu punya sama Tuhan ditentukan dengan seberapa rindu kamu mau ketemu sama Tuhan. Seberapa rindu kamu mau ngejar keintiman tersebut. Apakah kamu cukup hanya terlahir menjadi seorang Kristen? Apakah kamu cukup bertumbuh dewasa terus KTP-nya ada tulisan Kristen? Apakah cukup kamu menjadi Kristen yang hanya pulang pergi ke gereja? Apakah cukup kamu hanya menjadi orang Kristen tobat kumat,
gitu terus tiap minggunya? Apakah cukup kamu hanya pelayanan saja? Pelayanan mah juga bisa disuruh sama kakak pembina. Tapi lebih dari itu semua Tuhan, aku mau hubungan sama Tuhan. Lebih dari pelayanan, lebih dari apapun yang aku punya, aku mau hubungan sama Tuhan. Itu kan kerinduan teman-teman. Kita sama-sama buka yuk di Mazmur 42. Mazmur 42 ayat 1 sampai 3. Kita buka, aku bacain dari sini, nanti teman-teman baca di rumah sampai suara kalian mendengar, amin. Karena iman timbul dari pendengaran. So hari ini kalau kamu baca sampai telingamu mendengar, maka imanmu mulai tumbuh. Oke, Mazmur 42 ayat 1 sampai 3. Judulnya aja keren banget, kerinduan kepada Allah. Romantis banget ya Daud tuh. Isinya gini teman-teman. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kalau kalian pernah gak sih merasa rindu gitu? Kalau orang kangen, itu kan gak mungkin cuma ya gue kangen sama lo. Ya gak sih, gak mungkin gak? Kayak kalau kamu kayak abis jauhan sama temen atau sahabat kamu atau papi mami yang kayak udah seminggu ada di luar kota. Ketika ketemu kan pasti kayak, oh mama aku kangen banget sama mama gitu. Atau ketemu teman kita, wah bro gue kangen banget sama lo. Gak mungkin cuma kayak, ya hai bro kangen. Hai mam, ya aku kangen sama mama, kayak bye. Gak mungkin kayak gitu. Nah ini diekspresikan sama Daud melalui Mazmur 42 ini. Dia bilang seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Aku kangen banget sama Engkau ya Allah. Dia sampai bikin perumpamaan rusa yang merindukan sungai yang berair. Kenapa rusa? Teman-teman pernah pikiran gak sih ketika baca Alkitab? Kan Ko Abi atau Ko Andre sering ajarin kalau baca Alkitab itu yang teliti. Setiap kata demi kata itu ada maknanya. Nah kan pernah kepikiran gak sih kenapa rusa? Kenapa ada air seperti rusa yang haus? Seperti rusa yang merindukan sungai. Kenapa rusa? Rusa adalah hewan yang kita kenal lincah ya teman-teman ya. Kita pernah ketemu itu di beberapa kebun binatang yang pernah kita kunjungi, kita ketemu rusa benar. Nah ternyata selain lincah ada satu fakta yang bicara soal rusa, di mana rusa ini adalah kawanan binatang yang suka berkumpul di rumput yang subur. Setelah dia makan dan dikatakan bahwa dia itu di rumput yang subur itu berjam-jam teman-teman. Berjam-jam. Setelah itu dia setelah di rumput hijau yang subur tersebut, dia pergilah ke air, ke tepi sungai. Jadi kalau misalkan kalian nonton kayak Discovery Channel gitu ya, kalau misalkan lihat ada kumpulan rusa-rusa gitu, mereka pasti lari habis dari sungai gitu, kelihatan indah banget. Nah, ternyata si binatang rusa ini, hewan rusa ini adalah salah satu hewan yang bergantung kepada air, teman-teman. Dikatakan dia sangat bergantung kepada air. Nah, karena ketahuan tempat berkumpulnya, ya ujung-ujungnya di pinggir sungai tersebut, ada hewan buas kayak singa, macan, hewan buas lainnya yang udah tahu nih, dia ada di situ. Jadi si rusa ini adalah binatang buruannya dari si hewan-hewan ganas ini teman-teman, hewan-hewan pemburu ini. Tapi tahu nggak? Ketika, ini bagus banget, ketika rusa lagi diburu sama binatang pemburu, yang ia lakukan bukan lari kemana-mana, tapi ia masuk ke dalam air. Ketika rusa diserang oleh binatang buas, dia masuk ke dalam air, menceburkan dirinya ke sungai, sehingga para pemangsa tidak dapat mencium baunya.
ketika ada masalah, ketika hidup rasanya menghimpit, ketika banyak sekali hal yang bikin kamu kesal, bikin kamu putus asa, bikin kamu stres, bikin kamu rasanya mau marah. Mungkin lebih baik kita masuk ke air. Mungkin lebih baik kita masuk ke hadirat Tuhan, teman-teman. Daripada kita lari mencari pelampiasan, daripada kita kabur mencari pembenaran, Daud menuliskan dalam Mazmur, lebih baik kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Lebih baik kita masuk ke dalam air. Karena ternyata ketika kita masuk ke dalam hadirat Allah, disitulah kita mendapatkan perlindungan. Karena ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, ketika hubungan kita semakin dalam sama Tuhan, disitulah kita mendapat rasa aman, rasa tenang. Kalian bayangin gak sih apa yang terjadi kalau si rusa tersebut memilih untuk lari ngumpet sama teman-temannya? Kalian bayangin aja gini, binatang buas aja mau ngeburu si rusa-rusa tersebut. Kalau misalkan dia ngumpet di balik badan temennya, ya temennya aja juga jadi buruan. Gimana kamu gak jadi buruan? Kalau kita ada masalah, kita larinya ke manusia. Kalau kita ada masalah, kita larinya ke dunia. Pantas aja kamu masih ada masalah karena kamu masih dalam keadaan kamu diburu. Tapi coba deh, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita masuk ke dalam hubungan yang lebih intim sama Tuhan. Karena ternyata hubungan kita yang dalam sama Tuhan itu dapat mengcover diri kita, melindungi kita. Melindungi kita dari rasa takut, dari rasa cemas, dari rasa panik, dari rasa gelisah, bahkan dari rasa ketidakberhargaan dalam hidup kita. Itu semua bisa hilang ketika kita masuk ke dalam air tersebut, masuk ke dalam hadirat Tuhan, masuk ke dalam hubungan yang lebih dalam lagi sama Tuhan. Jadi hari ini catat baik-baik. Milikilah kerinduan itu. Milikilah kerinduan untuk selalu dekat sama Tuhan. Kalian harus ingat bahwa kedalaman itu dipengaruhi oleh perspektifmu. Dan kamu tidak bisa puas hanya dengan perspektifmu yang satu itu. Kamu harus terus lebih dalam. Lebih dalam. Jangan puas. Jangan cepat puas sama gue ngerasa gue udah dalam sama Tuhan. Jangan puas. Lebih dalam lagi. Kayak di sini udah dalam. Jangan puas. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Sampai kamu nemuin kepuasan tersebut. Amin. So yang pertama tadi adalah kerinduan. Kamu harus punya desire. Kamu harus punya kerinduan untuk kamu tuh punya keintiman sama Tuhan. Lalu yang kedua adalah persistent, kegigihan. Kita sama-sama baca di Yeremia 29 ayat 13 sampai 14. Aku langsung bacain aja dari sini supaya cepat. Dikatakan gini, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, kata Tuhan. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Aku akan memulihkan keadaanmu. Dalam bahasa Inggrisnya, aku ngambil dua version nih. Dikatakan gini, you will worship me with all your heart and I will be with you. Lalu ada lagi translatean yang bilang gini, when you seek me in prayer and worship, you will find me available to you. Aku ulang ya, bahasa Indonesianya gini, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Di bahasa Inggrisnya ngomong gini, when you seek me, me-nya Tuhan, when you seek me in prayer and worship, you will find him available to you. So, kata mencari di sini artinya adalah doa dan menyembah. Ketika kita mencari Tuhan artinya kita sedang berdoa dan menyembah. Kita dapat menemui Tuhan melalui apa? Melalui doa dan penyembahanmu. So, seberapa sering akhir-akhir ini kita mencari Tuhan? Seberapa sering kita benar-benar meluangkan waktu kita berdoa dan menyembah? Tanpa disuruh. Just to spend your time with God. Titik.
Seringkali kita spend time waktu sama keluarga, sama papa, sama mama, sama kakak adik kita. Tujuannya cuma satu, supaya lebih dekat, supaya lebih mengenal, supaya lebih supaya lebih asik aja gitu. Atau seringkali kita sharing sama teman kita, sama sahabat kita, tujuannya cuma satu kan, biar lebih kenal, biar lebih tahu satu sama lain, biar lebih dekat juga. Sekarang pertanyaannya gini, pernah gak sih kalian datang sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, tapi tujuannya cuma satu, God, aku cuma mau kenal Tuhan. Aku cuma mau tahu Tuhan lebih dalam lagi. Aku cuma pengen Tuhan lebih lagi, gak ada yang lain, aku cuma mau Tuhan, intinya titik. Pernah gak sih kamu datang sama Tuhan, pagi-pagi kamu cuma bilang, God, it's not about what I want, it's not about what I need. Ini bukan tentang nilaiku, ini bukan tentang pekerjaanku, ini bukan tentang keluargaku, ini bukan tentang apa yang aku mau, tapi aku cuma mau Tuhan. Pernah gak sih kita ngelakuin itu akhir-akhir ini? Satu hari kita datang sama Tuhan, kita, God thank you untuk kesehatan, walaupun 4 bulan ini kita gak bisa ibadah karena corona, karena COVID-19. It's okay, Tuhan masih kasih aku kesempatan, thank you. Terima kasih untuk sekolahku, walaupun bosen sih Tuhan, karena kan online. Thank you buat kuliahku yang ya aku juga bisa dismiss class, orang gak ketahuan. Thank you Tuhan buat pekerjaanku, walau aku gak dapat WFH sama sekali. Thank you Tuhan, thank you. Tapi lebih dari semuanya itu, hari ini aku datang karena aku menginginkan Tuhan. Pernah gak sih kalian kayak gitu? Gimana pun caranya aku mau nemuin Tuhan, aku mau ketemu sama Tuhan. Rasa apa ya namanya, greget gitu. Kamu mau ketemu Tuhan tuh ya harus ada ya kerinduan itu. Ketika kamu pengen ketemu Tuhan, kamu rindu ketemu Tuhan, pasti kamu tuh akan mencarinya dengan sangat sungguh-sungguh, teman-teman. Well, syaratnya gak susah. Dia gak suruh kamu naik ke gunung, melewati gua, membawa sesajen, apapun. Tuhan gak suruh kamu bawa itu. Ketika kamu menginginkan Tuhan, ketika kamu pengen ketemu sama Tuhan, dia cuma mau satu. Dia maukan dirimu, dia menginginkan dirimu. Bukankah itu cukup ketika kita menginginkan Tuhan, ternyata Tuhan juga menginginkan kita. Wow, that's beautiful. Terus pasti kan kalian nanya, Kak gimana kalau aku udah cari Tuhan, aku udah berdoa, aku udah nyembah tapi kok gak ngerasain apa-apa? Aku udah berusaha bangun pagi, aku berdoa, meluangkan waktuku, tapi kok gak nemuin apa-apa Kak? Kok gak ketemu Tuhan? Maybe you are not deep enough. Mungkin kamu gak sedalam itu. Mungkin tingkat kedalaman yang kita pakai masih pakai perspektif kita. Mungkin tingkat kedalaman yang kita pakai masih pakai di kepuasan kita yang awal. Kayak kamu ekspektasi awalnya mau lihat keindahan bawah laut, tapi ketika ke pantai ngerasain air di lutut, terus kamu ngerasa, ya di sini indah juga, oke. Terus kamu puas pulang. Apakah kamu akan menemukan keindahan bawah laut tersebut? Never. Ketika kita ekspektasi kita mau ketemu sama Tuhan, kita mau ketemu sama Tuhan, tapi baru ngerasain hadirat Tuhan di gereja aja kamu ngerasa cukup. Gimana caranya kamu bisa punya hubungan yang lebih dalam sama Tuhan? Gak bisa teman-teman. Ingat gak ada ayat yang ngomong gini, mintalah maka kamu akan diberikan, maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu ada di Matius 7 ayat 7. Ayat tersebut gak cuma ngomongin berkat. Ayat tersebut gak cuma ngomongin Tuhan aku mau A, Tuhan kasih A. Tuhan aku mau B, Tuhan kasih B. Ayat tersebut bukan sekedar ngomongin itu. Ternyata ayat tersebut adalah ayat yang ngomongin soal doa. Dan bukankah doa adalah momen di mana kita bertemu sama Tuhan? Bukankah doa adalah
waktunya kita berhadapan sama Tuhan face to face. Ya gak sih? Tapi dikatakan gini, ketika kamu mau ketemu Tuhan, carilah maka kamu akan mendapatkan. Mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Di ayat tersebut tuh kamu dikasih dari yang paling gampang. Mintalah. Kalau minta, kalian pernah minta kan? Minta dong. Minta dong. Apakah kamu melakukan usaha ketika kamu meminta sesuatu? Enggak kan? Kayak minta dong. Terus kamu dikasih, oke, dapat, selesai. Nah itu biasanya anak-anak kecil tuh kayak gitu. Tapi kan kita udah gede ya. Dan kedewasaan rohanian kita juga udah gede kayaknya ya. Naik level dong. Dibilang adalah carilah. Lu minta gak dapet? Ya carilah. Usaha dikit. Mau ketemu Tuhan, gak dapet-dapet. Usaha lebih keras lagi. Usaha lebih lagi. Habis kamu cari, naik level lagi, ketuklah. Tuhan mau kita mengetuk. Ketika kamu datang ke rumah orang, bertamu ke rumah orang, terus ngelihat pintunya dikunci, ada orangnya sih di dalam tapi pintunya kekunci. Apakah orang tuamu mengajarkan kamu untuk mendobraknya? Kan enggak. Apakah orang tuamu mengajarkanmu untuk panggil bulldozer, terabas aja pintunya? Kan enggak. Tapi yang diajarkan adalah ketuklah. Sampai kapan? Sampai pintunya dibukakan. Ketuklah. Ketuk sekali nggak dibuka, ketuk lagi. Sampai kapan? Sampai pintunya dibukakan. Itulah yang dinamakan dengan persistent prayer. Itulah yang dinamakan dengan kegigihan. Berdoa sampai kamu benar-benar menemukan Tuhan. Berdoa sampai kamu bisa ngerasain Tuhan di kamarmu. Berdoa sampai kamu bisa menemukan Tuhan di ruanganmu. Well, supaya kamu bisa dapetin kedalaman hubungan sama Tuhan, diperlukan yang namanya persistent prayer. Kegigihan sampai kita bisa mendapatkannya. Kenapa saya yakin kamu akan mendapatkannya? Karena di ayat 8 bilang bahwa kamu akan diberikan ketika kamu minta. Kamu akan dapat ketika kamu cari. Dan pintu akan terbuka buat kamu ketika kamu ketuk. Ya seberapa rindu kamu untuk melakukannya aja. Dan seberapa gigih kamu untuk terus melakukannya. Itu yang menentukan apakah kamu akan bertemu dengan Tuhan atau tidak. Kamu mau punya hubungan yang dalam dengan Tuhan? Kejar. Kejar Tuhan sampai kamu mendapatkannya. Beda gak sih ketika kamu mencari seseorang karena rindu versus mencari orang karena butuh? Beda ketika kita datang sama Tuhan karena kita cuma mau kenal Tuhan, sama kita datang sama Tuhan karena kita lagi banyak masalah. Apakah ketika banyak masalah datang sama Tuhan itu salah? Enggak salah, that's good, itu bagus, itu baik. Tapi lebih dari itu, pernah gak sih kita datang sama Tuhan gak punya masalah, gak punya beban, gak punya pengen apa-apa, tapi cuma kangen aja sama Tuhan. God, aku kangen sama Tuhan. God, aku rindu sama Engkau. Karena jika kita mencari Tuhan tapi hanya karena apa yang sudah Ia lakukan atau apa yang akan Ia lakukan, artinya hubungan yang kita punya adalah hubungan yang berpusat kepada diri kita sendiri. Hubungan yang kita punya sama Tuhan adalah hubungan yang sifatnya egois. Berdasarkan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nanti ketika kita minta Tuhan A, minta Tuhan B, terus Tuhan gak lakuin, kita kecewa. Kita sedih, bilang Tuhan gak sayang. Padahal dasar dari hubunganmu dengan Tuhan bukanlah sekedar apa yang Ia lakukan dan Ia bisa lakukan. Tapi memang dasarnya adalah keintiman tersebut, kerinduan kamu untuk semakin mengenal Tuhan dan pribadinya. Ingat ya teman-teman, hari ini ingat. Seberapa dalam hubungan seseorang tidak pernah ditentukan oleh seberapa sering ia pergi ke gereja. Seberapa sering ia mendengarkan khotbah setiap hari. Ya that's good. That's good. Itu gak salah. Tapi seberapa dalam hubungan kamu sama Tuhan nanti akan ditentukan berdasarkan berdasarkan buah yang muncul dari dirimu.
So saya udah mau selesai. Tapi saya punya pertanyaan buat teman-teman. Di masa karantina ini, di masa karantina yang sudah berjalan selama 4 bulan ini, apakah hubunganmu semakin dalam sama Tuhan? Apakah kamu masih merindukan Tuhan seperti pertama kali kamu bertemu dengannya, teman-teman? Atau ternyata malah kita semakin ketarik keluar dari air dan kita semakin kering. Kita semakin gak bisa ngerasain Tuhan. Kita semakin, kok gak bisa ngerasain Tuhan? Saya ingat seseorang pernah berkata sama saya bahwa ketika atlet atau seseorang yang mau bertanding masuk ke dalam karantina, di sana tuh seharusnya ia semakin dalam akan skillnya, semakin dalam akan bidang yang ia tekuni. Di masa karantina adalah masa di mana ia fokus untuk semakin dalam. Pemain bola, kalau di karantina dia akan semakin fokus sama skill yang dia punya. Dia diistirahatkan, dia fokus, dia dijauhkan dari distraksi-distraksi yang ada di dunia ini. Nah, sama halnya dengan kita. Kita di karantina. Pernah ada momen dimana kita gak bisa ke mall, kita gak bisa nonton, kita gak bisa hang out sama teman-teman kita dijagain dari banyak distraksi yang ada. Apakah dengan begitu hubunganmu menjadi dalam sama Tuhan? Atau ternyata kamu masih menjadi orang yang sama saja, atau bahkan semakin hari kamu semakin kering. Seharusnya masa karantinamu adalah masa yang membuat kamu semakin dalam, bukan semakin kering. Adalah masa yang membuatmu semakin intim sama Tuhan, bukan semakin tawar. So, hari ini kamu yang rindu, kamu yang ngerasa, Kak gue kering Kak gue selama ini gak bisa ketemu Tuhan nih di doa gue. Gue rasa kayak gue susah banget ketemu sama Tuhan. Kamu yang hari ini merasa seperti itu. Kamu yang rindu mau ketemu Tuhan lagi. Kamu yang rindu mengalami Tuhan sekali lagi di kamarmu. Kamu yang rindu banget pengen punya hubungan lagi yang dalam sama Tuhan. Kamu yang rindu pengen ketemu Tuhan hari ini. Belum terlambat. Tuhan masih mau ketemu kamu di kamarmu masing-masing. Tuhan masih mau bertemu dengan kamu di ruanganmu masing-masing. So hari ini pejamkan matamu, angkat tanganmu. Aku mau berdoa buat kalian semua. Buat kalian semua yang masih mau ketemu sama Tuhan sekali lagi. Buat kalian semua yang rindu sama Tuhan. Buat kalian semua yang menginginkan Tuhan hari ini di tempatmu, di ruanganmu, di kamarmu, angkat tanganmu. Oralabaya syararalabaralabaya syararalabaralabaralaba. Oralabaya syararalabaralabaralaba. Hambamu percaya Tuhan, hadiratmu yang hamba rasakan di tempat ini akan mereka rasakan di tempat mereka ya Tuhan. Hambamu yakin kehadiran yang sama yang Tuhan Yesus berikan di tempat ini adalah kehadiran yang sama di tempat mereka berada ya Tuhan. Roh Kudus, hambamu percaya Engkau adalah Allah yang omnipresent. Engkau hadir di ruangan ini, Engkau hadir di tempat ini, dan Engkau hadir dimanapun mereka berada. Engkau hadir di kamar mereka, Engkau hadir di ruangan mereka masing-masing. Hari ini aku berdoa Tuhan, jamah hati mereka sekali lagi Tuhan. Jamah hati mereka sekali lagi sampai mereka menemukan mata air tersebut, sampai mereka merasakan kedalaman hubungan dengan Tuhan, sampai mereka merasakan keintiman yang dalam sama Tuhan sekali lagi Tuhan. Sekali lagi Tuhan. Biarkan mereka merasakan jamahan-Mu. Merasakan tangan-Mu yang lembut membelai mereka satu persatu di kamar mereka masing-masing Tuhan. Hari ini aku mengangkat tangan buat setiap mereka di rumah masing-masing Tuhan. Biarkan mulai hari ini, mulai detik ini ada keputusan yang lahir dari hati mereka untuk semakin mendekat dan semakin dalam sama Tuhan. Aku berdoa dimanapun mereka berada, mereka semakin punya hubungan yang intim sama Tuhan apapun keadaannya. Semakin dihimpit, semakin dalam sama Tuhan. Semakin banyak masalah, semakin dalam sama Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya, di dalam Tuhanlah kami menemukan kepuasan dan kelegaan. Di dalam Tuhanlah kami menemukan covering. Di dalam Tuhanlah segala rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, rasa ketidakberhargaan tersebut hilang.
Hamba-Mu serahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Lindungi mereka dimanapun mereka berada ya Bapa, keluarga mereka. Biarkan di masa karantina ini yang mungkin sudah mau selesai, mereka menjadi pribadi yang semakin dalam sama Tuhan. Semakin dalam sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ibadah ini sudah selesai Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada-Mu. So teman-teman dimanapun kalian berada, angkat tangan-Mu, buka hatimu. Hari ini dimanapun kau berada, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kasih yang sempurna melingkupi hatimu. Kasih Tuhan yang setia melingkupi hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa Ia memberkati hidupmu, masa mudamu. Ia memberkati sekolah, kampus, kuliah, pekerjaanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan menjadi pohon yang terus bertumbuh, berbuah sampai buahnya dapat dirasakan oleh banyak orang. Dan engkau akan membapai generasi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari teman-teman yang percaya dan sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. So, happy Sunday teman-teman. See you next week. God bless you. Wow, firman yang sangat memberkati ya. Terima kasih buat Kak Rahel yang udah memberikan firman buat kita dan bisa mengubahkan hidup kita. Dan teman-teman yang udah denger, jangan lupa share ya ke Instagram dan jangan lupa tag kita di IG kita di @gasdne dan share ke teman-teman kalian juga. Dan untuk teman-teman yang rindu dan ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, teman-teman bisa men-transfer ke rekening dan men-scan QR code di layar kalian sekarang. Oh iya, bagi teman-teman yang belum ikut Cool, teman-teman bisa nanyain tentang Cool dan dengan cara nge-direct message IG @gasdne. Teman-teman langsung aja, kita pengen teman-teman bertemu bareng dengan teman-teman yang ada di Gasdne juga. Dan untuk diingatkan lagi, teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah online service hari ini, teman-teman boleh isi link yang ada di bawah ini, biar kita bisa mengenal teman-teman lebih lagi. Dan untuk mengakhiri ibadah ya hari ini, gue punya pantun buat kalian. Jalan-jalan membeli baju, bajunya bergambar hati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.